Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bang Ceder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul 12 Men. Film ini dibintangi oleh legenda Mollywood, The Complete Actor Mohanlal, dan disutradarai oleh Jetu Joseph. Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan yang terdapat banyak sekali pemainnya. Karena itu, teman-teman Movie Rangers harus lebih fokus dalam mendengarkan. Abang akan menjelaskan petunjuk-petunjuknya sedetail mungkin. Jika teman-teman Movie Rangers kurang paham, silakan di-pause saat abang menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Chandra adalah seorang pria yang doyan mabuk, Zakaria adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Annie adalah istri Zakaria, Matthew adalah seorang suami yang mengalami masalah finansial, Shiny adalah istri Matthew yang suka menghabiskan uang untuk hura-hura, Shiny juga suka berhutang kepada teman-temannya, Jites adalah seorang suami yang dikenal sopan santun, Nayana adalah istri Jites yang berprofesi sebagai dokter, Sidat adalah seorang suami yang dikenal sangat setia, Rati adalah tunangan Sidat yang dikenal baik hati. Sam adalah seorang suami yang bekerja sebagai manajer bank. Sam adalah pekerja keras yang sangat detail dalam menjaga keuangan pribadinya. Ia tidak mau kehilangan 1 sen uang pun dari rekeningnya. Marin adalah istri Sam yang sangat imut dan lugu. Vida adalah seorang janda cerai yang hobi mengudut. Mereka semua adalah sahabat baik yang sudah berteman lama sejak kuliah. Mereka semua aktif dalam mengobrol di grup WhatsApp. Mereka bersebelas sepakat tidak boleh ada rahasia di antara mereka. Namun di antara mereka ada beberapa yang memiliki hubungan sangat dekat. Shiny sangat dekat dengan Annie. Annie selalu membela Shiny jika Shiny terkena masalah. Matthew sangat dekat dengan Vida karena Vida adalah investor di bisnis yang Matthew jalankan. Jites sangat dekat dengan Sidat karena mereka berdua bekerja di kantor yang sama sebagai IT engineer. Suatu hari, Zakaria dan Annie memeriksakan kesehatannya ke Nayana. Hasil pemeriksaan, Nayana menyatakan Annie positif hamil. Zakaria dan Annie sangat bahagia mendengar hal itu. Zakaria dan Annie akan memberitahu berita bahagia itu saat pesta di resort nanti. Nayana dilarang memberitahu teman-teman yang lain. Di sisi lain, Matthew sedang membicarakan bisnis dengan Vida, sang investor. Matthew sedang pusing memikirkan keuangan bisnisnya yang tengah macet. Matthew juga pusing memikirkan sikap Shiny istrinya yang suka marah-marah dan menghabiskan uang. Matthew mengatakan kepada Vida, jika saja waktu bisa terulang, ia ingin menikahi Vida. Sam adalah seorang manajer bank yang sangat sibuk. Terlihat Sam sedang sibuk membicarakan pinjaman uang dengan seorang pengusaha. Sam meminjamkan uang secara ilegal kepada pengusaha itu. Namun pengusaha itu berjanji akan membayar tepat waktu. Di apartemen, Marin dan Shiny sedang menyiapkan makanan untuk pesta kecil mereka bersebelas. Marin adalah sosok istri yang imut dan lugu. Sedangkan Shiny adalah sosok istri yang judes, cerewet, dan suka menghabiskan uang. Di kantor, Jites mengajak Sidat untuk pulang bersama. Jites adalah sosok suami yang dikenal sopan santun. Sedangkan Sidat adalah sosok pria yang dikenal paling setia. Minggu depan, Sidat akan menikahi tunangannya yang bernama Rati. Malam hari, mereka bersepuluh berkumpul bersama di apartemen untuk membicarakan rencana pesta mereka di sebuah resort. Namun di belakang, Nayana memberitahu Jites tentang kehamilan Annie. Jites memberitahu Sidat. Sidat memberitahu Shiny. Shiny memberitahu Matthew dan Marin. Marin memberitahu Sam. Hanya Vida yang belum tahu berita bahagia itu. Namun mereka yang sudah tahu tetap berpura-pura tidak tahu sampai Zakaria dan Annie yang mengumumkan sendiri di resort nanti. Besok pagi, Sidat menyebut tunangannya bernama Rati. Mereka semua yang berjumlah 11 orang berangkat bersama naik bus menuju private resort. Di resort, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk Sidat dan Rati yang sebentar lagi akan menikah. Tak lama kemudian, mereka tiba di private resort. Para pegawai resort melayani mereka semua dengan baik. Mereka semua bersebelas masuk ke kamar masing-masing. Rati dan Vida berada di satu kamar, sedangkan Sidat tidur di kamarnya sendiri. Mereka semua kemudian ganti baju dan bermain kriket. Ketika Sidat memukul bola, bola itu mengenai kaki tamu lain, yakni seorang pria mabuk bernama Chandra. Bola itu juga memecahkan botol minuman Chandra. Chandra yang sedang mabuk sedikit jengkel dan meminta ganti rugi botol minumannya.
Sore hari, Vida duduk sendiri di dekat kolam renang sambil mengudut. Sedangkan wanita lain sedang mengobrol bersama sambil melihat pemandangan. Malam hari, mereka semua berkumpul dan berjoget bersama. Selesai berjoget, mereka semua makan dan minum bersama di meja makan panjang yang sudah disiapkan pihak resort. Zakaria dan Annie lalu mengumumkan bahwa sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Vida dan teman-teman lain ikut merasa bahagia. Ketika mereka semua sedang asyik mengobrol, Sam justru sibuk menerima telepon dari pengusaha yang meminjam uang. Pengusaha itu ingin menunda pembayaran. Hal ini membuat Sam marah dan terus menelpon si pengusaha agar membayar tepat waktu sesuai janjinya. Setelah telepon, Sam kembali ke meja makan. Tak lama kemudian, Sam menerima telepon lagi. Hal ini membuat teman-teman lainnya merasa tidak nyaman. Jites lalu ingin tahu ada urusan apa Sam dengan seseorang yang menelpon. Sam menjawab, itu urusan pekerjaan. Nayana mengatakan, Jites, kau tidak boleh bertanya seperti itu karena itu adalah privasi Sam. Sidat menambahkan dengan mengatakan, Nayana, di antara kita semua tidak ada rahasia. Akhirnya, Vida menantang mereka semua melakukan permainan. Permainan itu mengharuskan handphone mereka diletakkan di atas meja. Jika ada telepon atau chat WhatsApp yang masuk, mereka harus membaca dan menerimanya di loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Dan penerima telepon tidak boleh memutus pembicaraan si penelpon. Hal itu untuk membuktikan bahwa di antara mereka semua tidak ada rahasia. Para lelaki terpaksa harus melakukan permainan itu. Jika tidak, para istri akan mencurigai mereka. Tak lama kemudian, penelpon pertama muncul. Penelpon pertama adalah teman Rati. Rati menerima telepon itu dan di loudspeaker. Mereka semua bisa mendengarkan pembicaraan itu. Teman Rati mengatakan bahwa mantan Rati bersedih mendengar berita pernikahan Rati. Rati menjawab, ia tidak peduli lagi. Mereka semua tertawa kagum dengan sikap Rati yang sangat mencintai Sidat. Selesai menelpon, mereka semua bersantai sambil mengambil makanan. Tak lama kemudian, teman Jites menelpon dan bertanya mengenai video dewasa. Jites merasa malu karena semua orang mengetahui rahasia Jites. Namun mereka semua justru menertawakan Jites dan menasihati Jites agar tidak mengambil pusing masalah ini. Karena di zaman sekarang, semua orang pasti pernah menonton video dewasa. Tak lama kemudian, Matthew menerima voice note dari temannya. Temannya mengatakan sambil marah-marah, Matthew, cepat bayar hutangmu karena tenggat waktunya sudah habis. Aku meminjamkanmu uang karena cewekmu yang bernama Vida yang memohon kepadaku. Semua orang mendengar pembicaraan itu. Suasana menjadi tegang karena mereka tidak tahu bahwa Matthew mengalami masalah finansial. Mereka semua akan membantu Matthew untuk mengatasi keuangannya. Sedangkan Shiny berpikir Matthew telah selingkuh dengan Vida. Tak lama kemudian, teman Sidat menelpon dan mengatakan, Hei Sidat, bagaimana kabarmu? Kudengar kau akan menikah. By the way, gimana obat pil aborsi yang dahulu pernah kuberikan padamu? Apakah teman cewekmu di grup WhatsApp yang pernah hamil itu sudah menggugurkan kandungannya? Seketika itu, suasana menjadi panas. Rati marah besar kepada Sidat karena Rati berasumsi Sidat pernah menghamili seorang wanita yang tidak lain adalah salah satu istri dari sahabatnya sendiri. Mereka semua saling menuduh Sidat. Mereka semua lalu masuk ke kamar masing-masing untuk menenangkan diri. Para lelaki dan wanita sedang menduga-duga siapa wanita yang dihamili Sidat. Mereka semua saling curiga satu sama lain. Tak lama kemudian, cuaca mulai gerimis. Terlihat Sam baru menyalakan handphonenya. Ternyata sejak permainan tadi dimulai, Sam berbuat curang dengan mensilenkan handphonenya agar mereka semua tidak tahu bahwa Sam meminjamkan uang secara ilegal kepada pengusaha itu. Beberapa menit kemudian, Sam terus menelpon si pengusaha dan membicarakan pinjaman. Di dalam kamar, Shiny cemburu dan marah-marah kepada Matthew karena Matthew terus-terusan berbisnis dengan Vida. Shiny akan berusaha mencari uang untuk membayar semua hutang Matthew kepada Vida. Dan setelah semua urusan ini selesai, Shiny melarang Matthew berhubungan lagi dengan Vida. Matthew dan Shiny lalu keluar kamar dan saling menenangkan diri. Shiny melihat Jites dan Sidat sedang mengobrol serius. Shiny menghampiri Jites dan Sidat. Di sisi lain, Sam sedikit lega setelah mendapatkan chat WhatsApp dari si pengusaha yang akan membayar uang pinjaman tepat waktu. Beberapa jam kemudian, pegawai resort kaget ketika menemukan Shiny tewas di dekat pagar pembatas.
Dengan cepat, kepolisian tiba di lokasi. Polisi bernama Vipin berasumsi Shiny melakukan bunuh diri. Vipin kemudian memeriksa semua pegawai dan tamu resort. Vipin melarang semua tamu keluar dari resort sampai pemeriksaan selesai. Ketika Vipin mengetuk kamar Chandra dan melihatnya, Vipin langsung hormat kepada Chandra. Zakaria, Eni, dan semua pegawai resort kaget ternyata Chandra adalah Kapolsek. Vipin memberitahu Chandra mengenai tewasnya Shiny. Sejak itu, Chandra yang akan mengambil alih kasus ini. Jenazah Shiny lalu dimasukkan ke dalam ambulan untuk diotopsi di rumah sakit. Matthew menangis sedih melihat jenazah sang istri. Chandra juga ikut melihat jenazah Shiny di mobil ambulan. Setelah itu, 10 orang tamu resort yang tidak lain adalah Zakaria, Eni, dan kawan-kawan akan diperiksa satu persatu oleh Chandra. Mereka semua diperintahkan duduk di ruang pertemuan. Chandra memeriksa rekaman CCTV di resort selama beberapa jam terakhir. Tapi sayangnya tidak ada kamera CCTV di TKP Shiny. Chandra meminta anak buahnya untuk memberikan analisa mengenai rekaman CCTV sebelum kematian Shiny. Chandra juga memeriksa semua kamar tamu resort. Setelah itu, Chandra menghampiri Zakaria, Eni, dan kawan-kawan di ruang pertemuan. Mereka semua bersepuluh lalu menceritakan semuanya kepada Chandra, termasuk permainan men-share telepon dan chat WhatsApp yang menyulut konflik di antara mereka. Setelah mengetahui permainan itu, insting Chandra mengatakan Shiny dibunuh. Akhirnya, Chandra memutuskan untuk melanjutkan permainan itu untuk mencari fakta-fakta lebih dalam di antara mereka. Aturan permainan itu tetap sama, yakni penerima telepon tidak boleh menutup telepon agar si penelpon bisa mengatakan yang sejujurnya. Namun Sam lagi-lagi berbuat curang dengan mensilenkan handphonenya. Chandra mulai melakukan interogasi sekaligus menganalisa setiap pernyataan. Chandra menginterogasi Sidat. Sidat menjawab, "Pak Chandra, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, aku mendatangi kamar Rati untuk menenangkan Rati. Tiba-tiba Shiny juga mendatangi kamar Rati dan marah-marah kepadaku agar aku mengatakan yang sebenarnya siapa wanita yang minum pil aborsi itu. Shiny juga menuduh Vida lah yang telah minum pil aborsi itu. Shiny dan Vida terlibat adu mulut. Matthew lalu datang untuk menjemput Shiny." Jites menambahkan dengan mengatakan, "Pak Chandra, aku menghampiri kamar Rati untuk membantu Sidat menenangkan Rati." Vida menambahkan dengan mengatakan, "Pak Chandra, Shiny marah dan cemburu kepadaku karena minggu lalu aku dan Matthew mabuk bersama dan ditilang polisi. Shiny dan Sidat lah yang datang kantor polisi dan membebaskan aku dan Matthew." Matthew menambahkan dengan mengatakan, "Pak Chandra, sepulang dari kantor polisi, Shiny tidak berhenti marah kepadaku. Ia sangat cemburu kepada Vida. Shiny menyuruhku untuk mengembalikan semua uang investasi Vida dan aku dilarang berhubungan lagi dengan Vida." Chandra bertanya kepada Matthew, "Matthew, aku menemukan obat khusus di tas Shiny. Obat apa itu?" Matthew hanya terdiam membisu. Nayana menjawab, "Pak Chandra, Shiny adalah wanita bipolar. Itu adalah obat khusus untuk orang-orang yang mengidap bipolar." Mereka semua kaget mendengar hal itu, karena mereka semua baru tahu ternyata Shiny adalah bipolar. She was bipolar. Chandra lalu mengecek handphone mereka semua dan ternyata Sam mensilenkan handphonenya. Chandra marah besar kepada Sam. Sam melakukan itu agar semua orang tidak mengetahui skandalnya yang meminjamkan uang secara ilegal kepada pengusaha. Hal itu akan meruntuhkan reputasinya sebagai manajer bank. Chandra melihat di handphone Sam melakukan panggilan telepon kepada pengusaha. Sidat dan yang lain mulai menyudutkan Shiny dengan mengatakan, "Pak Chandra, setelah kami semua masuk ke kamar masing-masing, Shiny memarahiku dan menuduh Vida hanya untuk memperkeruh suasana. Apalagi kami baru tahu bahwa Shiny adalah bipolar." Terlihat Eni membela Shiny dan membantah omongan Zakaria dan yang lain. Chandra lalu menelpon dokter yang merawat Shiny selama ini. Dokter itu mengatakan, "Pak Chandra, betul apa yang dikatakan teman-teman Shiny. Shiny mengidap bipolar. Shiny sulit ditebak dan selalu berubah moodnya. Ia juga hobi menghabiskan uang untuk hura-hura."
Chandra bertanya kepada Vida dan Matthew di mana mereka berdua setelah Vida bertengkar dengan Shiny. Vida menjawab ia duduk di kolam renang sendirian, sedangkan Matthew duduk di pendopo sendirian. Chandra bertanya kepada mereka berdelapan, siapa di antara kalian di sini yang mencurigai Matthew dan Vida telah membunuh Shiny? Silahkan angkat tangan kalian. Jites, Siddharth, dan yang lain mengangkat tangan mereka. Hanya Zakaria dan Nayana yang tidak mengangkat tangannya. Matthew marah dan menuduh Siddharth lah yang membunuh Shiny karena malam itu Shiny adu mulut dengan Siddharth. Jites memarahi Matthew dan membela Siddharth. Kemudian Chandra membahas masalah telepon teman Siddharth yang mengatakan bahwa Siddharth diberi obat pil aborsi. Chandra bertanya lagi kepada mereka semua, siapa di sini yang percaya bahwa wanita yang dihamili Siddharth adalah wanita di luar grup ini? Semua orang mengangkat tangannya kecuali Nayana. Nayana mengatakan, Pak Chandra, saya yakin wanita itu ada di grup ini. Karena jika wanita itu berada di luar grup ini, Jites pasti memintaku obat pil aborsi untuk menolong Siddharth. Tapi nyatanya, Jites bahkan tidak cerita kepadaku tentang masalah ini. Chandra kagum dengan jawaban cerdas Nayana. Untuk memastikan fakta mengenai pil aborsi itu, Chandra menyuruh Siddharth menelpon temannya. Temannya mengatakan, Siddharth, mengapa kau terdengar seperti orang panik? Jangan korbankan masa depanmu dengan Rati hanya untuk melindungi temanmu. Katakan saja pada Rati yang sejujurnya bahwa kau membeli obat pil aborsi itu untuk Jites. Semua orang kaget mendengar hal itu karena ternyata yang menghamili wanita di grup itu bukanlah Siddharth melainkan Jites. Jedir. Nayana sakit hati mendengar hal itu. Jites mengatakan, Pak Chandra, malam itu aku menghampiri Siddharth karena Siddharth menelponku. Siddharth mengatakan agar aku mengakui semuanya kepada Rati dan membawa wanita yang kuhamili ke hadapan Rati. Jika tidak, Rati akan menggagalkan pernikahannya dengan Siddharth. Aku bingung harus bagaimana. Pak Chandra, yang aku hamili adalah Shiny. Spontan Nayana sang istri membalas Jites dengan mengatakan, Pak Chandra, Jites berbohong karena aku pernah memeriksa Shiny dan Shiny dinyatakan mandul. She cannot conceive. Matthew sedih karena baru tahu bahwa ternyata Shiny sang istri dinyatakan mandul. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba John, sahabat Matthew, Vida, dan Shiny menelpon Vida dan mengatakan bahwa tadi malam, tepat jam 9, John telah menerima uang dari Shiny sebesar 200 juta rupiah. Shiny telah melunasi hutangnya kepada John. Matthew dan Vida kaget mendengar omongan John. Dari mana Shiny mendapatkan uang sebanyak itu tadi malam? Chandra langsung mencurigai Jites dan melihat mobile banking Jites. Ternyata benar dugaan Chandra. Jites mengirim uang 100 juta rupiah kepada Shiny. Lalu siapa lagi yang mengirim uang 100 juta rupiah kepada Shiny? Di tengah-tengah interogasi, tiba-tiba Abang Merin menelpon dan mengatakan, Merin, jika kau membutuhkan uang lagi, jangan sungkan untuk minta sama abang, karena abang akan selalu membantumu. Ternyata yang mengirim uang 100 juta rupiah kepada Shiny adalah Merin. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai pil aborsi itu. Selama ini, Jites selingkuh dengan Merin hingga Merin hamil. Kemudian, Jites meminta tolong Siddharth untuk membeli obat pil aborsi. Tadi malam, setelah Jites menemui Siddharth, Jites memanggil Merin dan mengajak Merin untuk mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Rati. Namun Merin menolak. Merin malu dengan Rati. Merin lalu kembali ke kamarnya. Di tengah perjalanan, Merin menemui Shiny dan menceritakan semua dosa-dosanya kepada Shiny. Shiny bersedia membantu Merin, asal Merin dan Jites memberinya 200 juta rupiah. Setelah Shiny mendapatkan 200 juta rupiah dari Merin dan Jites, Shiny mengatakan kepada Merin, ia akan memaksa wanita lain untuk mengaku di hadapan Rati bahwa dialah yang dihamili Jites. Jites ngotot kepada Chandra bahwa dirinya tidak membunuh Shiny. Nayana dan Sam sangat terpukul karena ternyata pasangan mereka telah berselingkuh.
Beberapa menit kemudian, anak buah Chandra menelpon Chandra untuk melaporkan handphone Shiny ditemukan di TKP pembunuhan. Dan terbukti, tadi malam Shiny melakukan panggilan telepon kepada Annie. Chandra langsung bertanya kepada Annie, "Annie, mengapa Shiny menelponmu setelah mendapatkan uang 200 juta rupiah?" Annie menjawab, "Pak Chandra, aku dipaksa Shiny agar mau mengaku bahwa akulah yang dihamili Jites. Namun aku menolak." Tiba-tiba, di tengah interogasi, anak buah Chandra datang dan mengatakan, "Pak Chandra, dalam rekaman CCTV, Annie terlihat masuk ke kamar Shiny selama 5 menit. Annie kemudian keluar dari kamar Shiny dan kembali ke kamarnya. Annie terlihat emosi dan menangis. Shiny berjalan mengikuti Annie dari belakang. Setelah itu, Shiny tidak terlihat lagi kembali ke kamarnya." Chandra marah dan bertanya lagi kepada Annie, "Annie, mengapa Shiny memilihmu untuk mengakui kehamilan Merin?" Annie pun terdiam membisu. Zakaria ingin membela Annie dengan mengatakan, "Pak Chandra, dahulu Shiny pernah meminjam uang kepada teman baik Annie bernama Harshan, dan Shiny belum membayarnya hingga sekarang. Mungkin Shiny mengancam Annie, ia tidak akan melunasi hutangnya kepada Harshan jika Annie menolak perintah Shiny." Chandra tidak percaya begitu saja dengan Zakaria. Chandra menyuruh Annie menelpon Harshan. Tak lama kemudian, Harshan menelpon, namun Annie mencoba memutus pembicaraan. Chandra langsung menutup mulut Annie. Harshan mengatakan, "Annie, Shiny hanya ingin memerasmu. Sebaiknya kau tenang saja dan tidak usah takut. Karena aku yakin Shiny tidak mempunyai video skandal kita." Zakaria kaget karena ternyata Annie selingkuh dengan Harshan. Jedir. Chandra bertanya kepada Annie, "Annie, lalu bagaimana kau membunuh Shiny? Bagaimana Shiny bisa mendapatkan video skandalmu dengan Harshan?" Annie sambil menangis mengatakan, "Pak Chandra, dahulu aku pernah selingkuh dengan Harshan di apartemenku. Apartemen Shiny tepat berada di seberang apartemenku. Ketika menjemur pakaian, Shiny melihat aku dan Harshan lalu merekamnya. Sejak kejadian itu, Shiny mulai memerasku. Aku memberikan uang kepada Shiny agar Shiny tutup mulut. Sejak itu pula, Shiny sering meminjam uang kepada Harshan. Setelah mendapatkan uang banyak dari aku dan Harshan, Shiny mengaku ia sudah menghapus video itu dan ingin berdamai denganku. Dan tadi malam, Shiny mencoba memerasku lagi, tapi aku tidak peduli. Saat aku keluar dari kamar Shiny, Shiny mengikutiku dari belakang. Namun beberapa saat kemudian, Shiny menghilang. Pak Chandra, aku berani bersumpah bahwa aku tidak membunuh Shiny. Zakaria sangat sedih karena ternyata Annie pernah berselingkuh. Chandra percaya dengan Annie. Lalu siapa yang membunuh Shiny? Chandra terus berpikir dan akhirnya Chandra mulai menemukan titik terang dari pembunuhan ini. It's time to blow the final whistle. Kemudian Chandra mengecek ulang handphone mereka semua satu persatu. Terlihat jam 10 malam pasca terbunuhnya Shiny, hanya Sam yang melakukan panggilan telepon. Dan ternyata Sam melakukan panggilan telepon kepada pengacara. Chandra membentak Sam dan bertanya, "Sam, untuk apa kau melakukan panggilan telepon kepada pengacara tadi malam? Padahal masalah pinjaman uangmu sudah selesai." Ketika Sam sedang menjawab dengan terbata-bata, Chandra chatting dengan pengacara itu menggunakan handphone Sam dan mengatakan, "Pak pengacara, polisi mulai menginterogasiku. Apa yang harus aku lakukan?" Pengacara membalas, "Tenang saja Sam, di TKP itu tidak terdapat CCTV. Mereka tidak punya bukti kuat untuk memenjarakanmu." Bukti chatting itu Chandra baca dengan keras. Semua orang kaget mendengar percakapan itu. Akhirnya Sam mengatakan yang sejujurnya. "Pak Chandra, malam itu aku merasa lega ketika si pengusaha berjanji akan membayar tepat waktu. Aku lalu berjalan kembali ke kamarku. Namun tiba-tiba aku kaget melihat notifikasi di handphoneku bahwa Merin mengirim uang sebesar 100 juta rupiah kepada Shiny. Beberapa detik kemudian aku melihat Shiny mengikuti Annie dari belakang. Secara diam-diam aku menghentikan Shiny dan bertanya tentang uang itu. Aku benci kepada Shiny yang suka berhutang. Aku mendesak Shiny untuk segera mengembalikan uang itu, namun Shiny menolak. Kami berdua terlibat adu mulut. Shiny mengatakan, "Sam, kau terlalu sibuk mencari uang hingga istrimu tidur dengan lelaki lain." Aku merasa terhina dan langsung mencekik leher Shiny. Aku tidak berniat membunuh Shiny. Namun, aku mendorong Shiny terlalu keras sehingga membuat Shiny jatuh ke bawah hingga tewas.
Melihat Shiny tewas terjatuh, aku panik dan menelpon pengacara. Setelah mengakui perbuatannya, Sam menangis penuh sesal. Annie, Gittes, dan Marin tertunduk malu karena telah berselingkuh. Matthew sedih telah kehilangan Shiny sang istri. Matthew juga sedih karena dituduh selingkuh dengan Vida. Padahal selama ini Matthew dan Vida tidak pernah berselingkuh. Chandra mengatakan kepada Annie, kepolisian sudah memeriksa handphone Shiny secara keseluruhan. Dan di handphone Shiny tidak ditemukan video skandalmu dengan Harshan. Akhirnya setelah berjam-jam melakukan interogasi, matahari mulai terlihat, pertanda pagi mulai muncul. Chandra lalu berjalan keluar ruangan dan pergi ke kantor polisi. Habis. Apa pesan dari film ini? Selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.